Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tandanya kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Putra Maryam binti Imran ini turun ke bumi bertugas untuk membunuh Dajjal yang telah menebar fitnah di atas muka bumi. Allah mempersiapkan Isa alaihi salam untuk melawan makhluk bermata satu tersebut di akhir zaman kelak. Namun, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam, tidak nabi yang lain? Tonton terus video ini hingga selesai dan temukan jawaban dan kisah. Sebelum kehadiran Nabi Isa alaihissalam, bumi akan porak-poranda karena ulah Dajjal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam bersama dua malaikat di sebuah menara putih di timur Damaskus. Tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa alaihissalam kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Quran Surat Ali Imran ayat 55. Namun kehadirannya masih menjadi misteri dan tidak bisa diprediksi kapan akan turunnya. Namun Allah sudah memberikan tanda-tanda terkait kapan Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan. Saat dunia sudah tidak dapat dikendalikan, Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam dan beliau akan bersekutu dengan Imam Mahdi yang juga mati-matian berjuang untuk agama ini, yaitu agama Islam. Masa kehadiran Nabi Isa alaihissalam diawali dengan terjadinya perang dahsyat yang terjadi di akhir zaman, dan itu adalah perang Malmalah Kubra yang akan menjadi perang besar di antara dua perang yang akan terjadi. Perang ini akan terjadi secara beruntun yang sudah terjadi sebelum-belumnya. Pada perang tersebut, kaum muslimin akan menang. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian akan perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian menantang Dajjal dan Allah menangi kalian atasnya." Hadis riwayat Muslim. Kemenangan ini tidak lantas membuat perang selesai, karena ternyata perang yang maha dahsyat yang akan dialami kaum muslimin sebelum terjadi kiamat. Perang itu disebut dengan Perang Armageddon. Sebenarnya, Armageddon adalah bahasa Yunani, sementara Rasulullah SAW menyebutnya dengan Perang Kemuliaan. Perang ini akan melibatkan berbagai negara di belahan dunia. Nantinya, hanya akan ada dua golongan saja yang digolongkan, kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan golongan kafir yang akan dipimpin oleh Dajjal. Lalu di tengah huru-hara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan yang didatangkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun di menara putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan salat subuh. Nabi Isa alaihissalam akan menjadi makmum dalam salat dan dipimpin oleh Imam Mahdi. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat. Sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pimpinan mereka Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah salat kami." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebahagian kamu ada sebahagian pemimpin terhadap sebahagian yang lain sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Setelah itu, ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang kafir. Ketika Allah telah mengutus Al-Masih bin Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damaskus dengan menggunakan dua buah pakaian yang dicelup dengan baras dan ya'faran. Dan kedua telapak tangannya diletakkan di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatanlah landai seperti mutiara.
Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa alaihissalam mencari Dajjal dan menemukannya di pintu Lut, lalu membunuh Dajjal. Kemudian Isa alaihissalam datang kepada semua kaum yang telah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah Dajjal. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga kelak. Setelah membunuh Dajjal, tugas Nabi Isa alaihissalam tidak serta-merta selesai begitu saja. Ia masih harus menghadapi pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Pada zaman dahulu, Raja Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj di dalam sebuah tembok dan mereka terkurung di sana sampai akhir zaman. Namun perlahan-lahan mereka dapat menjobol tembok itu. Tentaranya terkenal sangat ganas. Mereka bahkan lebih kuat dibandingkan tentara Dajjal dan tentara Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan membuat kehancuran di bumi. Nabi Isa alaihissalam hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon pertolongan, dan doanya tersebut dikabulkan oleh Allah dengan mengirimkan hama yang menyebabkan penyakit. Akhirnya binasalah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah masa kelam tersebut berlalu, maka Nabi Isa alaihissalam akan menyebarkan kebenaran di muka bumi. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Zat yang menguasai diriku, tak lama lagi Isa alaihissalam turun untuk kalian sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, melimpahkan harta, sehingga tidak ada lagi yang mau menerimanya sampai satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut beberapa riwayat, saat diturunkannya hingga wafatnya Nabi Isa alaihissalam kelak, itu terjadi selama 40 tahun, dan ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat besar. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Nabi Isa alaihissalam yang kemudian ditugaskan ataupun diturunkan untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman dan untuk memimpin kaum muslimin untuk melawan Dajjal. Alasan pertama adalah Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan karena ucapan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Alasan kedua adalah ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi ataupun Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam, yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani, dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa alaihissalam. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud.
Alasan ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhai oleh Allah. Sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar sebagaimana hadis tersebut. Alasan keempat Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi menandakan bahwa ajalnya sudah dekat dan akan dikuburkan di bumi, karena makhluk yang tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Dan alasan kelima adalah sebagai bentuk penghormatan bahwa Rasulullah lebih mulia dibanding dirinya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada para umatnya bahwa akan datang seorang Rasul sesudahnya. Dalam Al-Quran, perkataan Nabi Isa itu terdapat dalam surah As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad ataupun Muhammad." Beliau Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi bukan untuk membawa agama baru atau menyebarkan agama Nasrani di zamannya, tetapi menyebarkan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam. Karena Islamlah agama terakhir dan tiada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah sedikit cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman kelak, dan alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa, tidak nabi yang lain. Dan mudah-mudahan dengan video ini menambah ilmu pengetahuan kita dan memberi manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.